Apalagi nanti kita akan membicarakan banyak perempuan loh Pak di sini. Wah. Semeleh nanging ojo diseleh. Semeleh. Tanyanya Bu, enten mboten Pak sing pinjaman tapi mboten nangge cicilan. Halo, ketemu lagi tentu saja kita di Teras Kepatihan, persembahan dari Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Tako Mintarja hari ini senang sekali karena sudah hadir bersama dengan kami semuanya ini ada narasumber yang luar biasa. Nah, ini nih yang bikin tadi saya agak, kalau orang Jawa bilang kami sosolen karena pembicaraannya menarik, narasumbernya juga menarik. Kita akan berbicara mengenai peran kredit mikro pada pemberdayaan ekonomi perempuan dengan narasumber kita. Yang pertama, apa kabar? Ada Bapak Dr. Haji Aslam Ridho MAP, Sekretaris Komisi B DPRD DIY. Kabar baik Pak? Alhamdulillah kabar baik Mbak Tako. Sehat? Sehat, puasa tetap harus sehat dan semangat. Nah, apalagi nanti kita akan membicarakan banyak perempuan loh Pak di sini. Wah, semangat lagi. Dari sudut pandang pemberdayaan ekonomi perempuan. Siap, Kemudian siap. juga ada perempuan tangguh yang luar biasa, ada Ibu Yuna Pancawati SEMSI. Beliau adalah Kepala Biro Administrasi Ekonomi dan juga SDA Setda DIY. Kita akan bicarakan Bu, kekuatan perempuan Bu ya. The power of mak-mak. Nah, woman support woman ini hari ini. Dan juga tidak lupa bersama dengan kita ada Bapak Danang Setiabudi STMM Pimcap PT PNM Yogyakarta. Siap. Selalu sehat Pak? Sehat. Sudah Semangat membawakan produk-produk terbaiknya untuk mensupport perempuan ini Pak? Iya, produk-produknya dari Jogja ini bagus-bagus semua. Ih, mantap. Ini kalau berbicara mengenai perempuan, tapi juga berbicara mengenai indeks pembangunan manusia di daerah istimewa Yogyakarta, sebenarnya dalam 10 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang terbilang signifikan. Tapi, nah ini loh kok selalu ada tapinya. Kalau dilihat dari perspektif kesetaraan pembangunan gender, daerah istimewa Yogyakarta terbilang masih mengalami ketimpangan yang cukup serius. Yaitu di angka 94,99 pada tahun 2022. Tentu jadi PR kita bersama antara kesenjangan laki-laki dan juga perempuan yang tampak di berbagai aspek. Seperti tingkat partisipasi angkatan kerja. Kemudian juga diskriminasi upah. Padahal kalau di rumah perempuan nggak pernah salah ini sebenarnya ya. Iya. Tapi hari ini kita akan berbicara juga bagaimana upaya pemberdayaan perempuan harus terus didorong. Salah satunya dengan pemberian kredit mikro atau microfinance yang khusus ditujukan untuk perempuan sehingga semakin berdaya. Langsung saja kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita. Nih ke Bu Yuna dulu nih, sesama perempuan ini ya Bu ya. Bu, kalau dari kacamata Ibu sendiri, kondisi dan juga relasi gender dalam dunia kerja di daerah istimewa Yogyakarta ini, apalagi kalau kita melihat dari sisi ekonomi dan keuangan seperti apa Ibu? Iya Mbak Tako, Pak Aslam ini dan juga Mas Danang ya yang baru aja di Jogja, baru 2 minggu kalau nggak salah ya. Jadi nanti mungkin bisa mengeksplor terkait dengan itu juga. Mbak Tako kalau melihat tadi Mbak Tako sudah menyampaikan terkait dengan IPM di DIY gitu ya, Indeks Pembangunan Manusia di daerah istimewa. Memang benar itu termasuk dalam kategori tinggi di DIY itu mengalami peningkatan hingga mencapai 81,09% pada tahun 2023. Nah ini sehingga itu masuk dalam kategori tinggi. Nah capaian ini menunjukkan secara level IPM DIY masih berada di atas nasional. Nasional itu sebesar 74,39 pada tahun 2023. Oh, cukup jauh ya Bu ya? Ya cukup jauh. Nah kemudian berdasarkan jenis kelamin ini Pak Aslam sudah nanti semangat gitu. Masih ada ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di DIY dengan capaian IPG, Indeks Pembangunan Gender. Pada tahun 22 ini mencapai tadi 94,99%, sedangkan nilai indeks IDG-nya itu pada tahun yang sama mencapai 76,87%. Kemudian untuk persentase penduduk perempuan DIY mencapai 50,50% dari total jumlah penduduk, sehingga
masalah ketimpangan pembangunan ini perlu menjadi perhatian yang khusus, perhatian yang serius. Kemudian kesenjangan antara lelaki dan juga perempuan ini terjadi di banyak bidang. Salah satunya ekonomi yang terutama pada partisipasi angkatan kerja dan upah ya. Tuh. Dan tahun 2023 ini tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK di DIY ini perempuan jauh tertinggal karena menduduki 64,75%, sedangkan laki-laki itu mencapai 83,76%. Nah, mungkin hal ini juga terjadi tingkat global gitu ya. Data di UNDP ini menunjukkan perempuan hanya mendapatkan 77 sen dari setiap dolar yang diperoleh laki-laki dalam pekerjaan yang sama. Jadi itu gambaran di DIY gitu. Ya. Ini kalau sebagai sesama perempuan pasti rasanya sengkring-sengkring ya Bu. Sengkring. Tapi kalau melihat ini sedikit menyampaikan juga, kita kan juga ada TPAKD. Ya. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Keuangan gitu ya. daerah. Itu menyangkut terkait dengan literasi keuangan dan inklusi keuangan. Ya. Untuk literasi keuangan sendiri untuk perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki gitu. Tapi untuk inklusinya itu lebih tinggi laki-laki daripada Ya. Ini memang ya kenyataannya seperti ini ya. Itu enggak nggak boleh renggangnya, nggak boleh banyak-banyak ya, nggak boleh jauh-jauh antara literasi dengan inklusi keuangan. Kalau selama ini renggangnya tidak jauh ya Bu, antara literasi dan inklusi? Masih agak jauh sih, jadi harus ada peningkatan lagi. Nah, upaya-upayanya tentunya nanti banyak sekali dari PNM dan disupport oleh Pak Aslam tentunya. Iya. Padahal kalau kemarin pandemi itu kan UMKM itu rasanya yang bergerak tuh perempuan semua ya Pak ya. Iya. Itu yang benar-benar sebagai pejuang ekonomi bangsa waktu itu perempuan semua. Tapi ternyata di sisi lain ini masih ada juga IPG tadi ya Bu ya. Nah ini Pak Aslam, mungkin dari Pak Aslam sendiri, kesetaraan gender isu yang terus ternyata juga hangat di lingkungan global termasuk di sektor ekonomi. Nah kalau di daerah istimewa Yogyakarta dengan perspektif ekonomi dan keuangan seperti yang disampaikan oleh Bu Yuna, Pak Aslam tanggapannya seperti apa Pak? Ya ini anomali menurut saya ya. Anomali. Anomalinya itu kalau kita melihat penopang ekonomi di Jogja ini banyak ditopang dari industri olahan. Betul. Industri olahan itu banyak diperankan oleh teman-teman pelaku UMKM. Kemudian saya nggak punya datanya. Pelaku UMKM itu lebih besar diperankan oleh perempuan. Betul. Di Jogja. Sehingga kalau kemudian di indeks IPG-nya itu menjadi rendah, ini anomali menurut saya. Atau barangkali dari sisi perspektif ngambil datanya ya. Kaitan dengan karena setiap penelitian itu kan ada konsentrasi data yang mau diambil ya, samplingnya, randomnya seperti apa. Tapi kalau saya berangkat dari pertumbuhan ekonomi 4%, kemudian pertumbuhan ekonomi 4% itu ditopang dari industri olahan. Industri olahan itu banyak diperankan oleh UMKM di Yogyakarta ini. Kemudian kalau kita lihat kasat mata ya, sekali lagi pada pemirsa, saya belum bisa menyampaikan datanya. Pemeran UMKM di Yogyakarta ini banyak diperankan oleh perempuan gitu. Sehingga menurut saya mungkin dari sisi kompetensi ya, dari sisi kompetensi, misalnya kaitan dengan yang transaksi atau posisi perempuan itu belum pada posisi pemegang transaksinya mungkin. Iya, belakang layar. Di belakang layar. Yang transaksi mungkin bukan dari segmen perempuan. Sehingga yang terdeteksi itu secara data tadi? Secara data mungkin laki-laki. Suaminya atau apa itu. Kalau saya melihat itu, karena saya ini sejak Bu Yuna ini di Perindustrian Perdagangan, banyak kegiatan-kegiatan pendampingan
UKM UMKM itu di mana-mana itu porsi besarnya itu perempuan ya Mbak Yuna ya. Leres. Kita bintek, kita pelatihan, Ya, kita sosialisasi peningkatan penumbuhan wirausaha baru itu banyak diperankan oleh perempuan, ibu-ibu di lintas sektor, baik pertanian, Ya, ya. Perindustrian, kemudian di sektor yang lain ini banyak diperankan khususnya di Jogja ini oleh perempuan. Sehingga menurut saya mungkin datanya tadi ya, konsentrasi data random samplingnya. Tapi saya tetap mempercayai data IPG itu, dan mungkin kalau ini data IPG-nya seperti itu, ini tantangan menurut saya. Tantangan bagi saya di Komisi B bersama dengan kawan-kawan dan Bu Yuna di Biro Ekonomi yang mendirijeni tumbuh kembangnya ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Artinya kalau indeks IPG-nya seperti itu, maka tugas kita adalah bagaimana menaikkan IPG. Karena di Yogyakarta ini juga ada anomali data juga Mbak Tako. Apa itu, Angka Pak? kemiskinan kita tinggi, tapi angka harapan hidup kita tinggi. Tinggi ya. Artinya angka kebahagiaan hidup kita itu tinggi itu, dibandingkan dengan provinsi yang lain. Kan kemiskinan kita juga tinggi dibandingkan dengan provinsi yang lain. Tapi angka kebahagiaan hidup kita itu tinggi, Ya. dan itu BPS yang bilang gitu. Ya. Kan sama-sama BPS. Ini kan anomali juga. Ya, ya, ya. Data kemiskinannya tinggi, tapi angka Kebahagiaan. harapan hidupnya Ya. tinggi, Ya. kebahagiaannya tinggi. Ini kan anomali juga. Ya. Kita juga tidak pada posisi berhak untuk kemudian mendisklaimer dari data itu. Gitu. Ya. Apapun data mungkin dari perspektif yang lain. Kalau saya meyakini kenapa Jogja itu tingkat kebahagiaan hidupnya itu tinggi, karena tidak bisa terlepas dari nilai keistimewaan Ya. nilai-nilai luhur budayanya masih dipelihara dengan baik gitu. Sing wis ya wis. Ngono ya ngono ning aja ngono. Ini sederhana tapi bisa dicek mata kok, bisa dicek Mas Tenang. Kita 3 tahun terkoreksi pandemi, coba dibandingkan dengan sama-sama daerah kunjungan wisata Bali misalnya, Medan. Kita relatif lebih punya survival. Ya. Artinya pelaku-pelaku ekonomi di Jogja ini lebih cepat beradaptasi. Adaptabel. Lebih cepat beradaptasi terhadap situasi pandemi yang melanda pada saat itu. Tidak terlepas dari nilai-nilai keistimewaan itu. Sing wis ya wis. Semeleh nanging ojo diseleh. Itu ternyata juga berpengaruh. Sehingga kecepatan beradaptasi, kecepatan recovery, kecepatan bangkitnya itu menjadi juga tinggi. Ya, ya, ya. Nah, sekali lagi terkait dengan data IPG menurut saya ya ini menjadi PR ya, menjadi PR Tantangan kita tadi ya, Pak, ya? bersama ya untuk bagaimana agar ya IPG kita naik gitu. Tapi jangan baper Mbak Yuna. Jadi IPG itu tadi kalau tadi ada anomali. Tapi juga saya tidak menyarankan pada Mbak Yuna kalau data kemiskinan tinggi kemudian jangan diabaikan gitu. Itu tetap menjadi PR. Ya. Tapi bahwa ada persandingan di sini nilai harapan hidup kita tinggi, kebahagiaan hidup kita tinggi, ya. Itu juga data. Itu juga data. Betul. Artinya kita tidak bisa kemudian data ekonomi kemiskinan tinggi ini nggak begitu. Ya. Kita juga harus bagaimana merasionalisasi data kemiskinan itu. Sama dengan data IPG tadi. Ya, ya. Pak jadi penasaran kalau di tingkat legislatif di DIY terkait dengan ekonomi kemudian pemberdayaan perempuan ini apakah sudah ada perda yang mengatur begitu Pak? Kita sudah tahun 2017 kita sudah udah lama ya, Pak, ya? diskusi terkait ini usul Prakersa Gubernur pada saat itu. Perda tentang perlindungan perempuan dan anak. Ya. Perda tentang perlindungan perempuan dan anak kita diskusi di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dan sudah diundangkan menjadi Perda 3 tahun 2018. Perda tentang perlindungan perempuan dan anak. Itu yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak. Kemudian kita juga pada tahun berapa saya lupa,
kita diskusi dengan Mbak Yuna dan jajarannya di Biro Ekonomi dan Dinas Pariwisata untuk menginisiasi perda perlindungan industri kecil menengah UKM dan UMKM. Perlindungan dan pemberdayaan industri kecil menengah. Di situ kita tidak menyebut segmentasi laki-laki perempuan, tapi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Tapi konsentrasinya adalah membuat kerangka regulasi bagi lintas stakeholder untuk bagaimana bersama-sama perkuatan pemberdayaan UKM, UMKM dan koperasi di daerah istimewa Yogyakarta. Dua kerangka regulasi itu yang sudah, kalau yang terakhir ini usul prakarsa DPRD. Yang perlindungan pemberdayaan UKM, UMKM dan koperasi ini usul prakarsa DPRD. Kalau yang pemberdayaan perempuan itu usul prakarsa pemerintah daerah. Baik, terjawab sudah. Nah ini sekarang kita ke Pak Danang dulu nih. PNM ini adalah permodalan nasional madani. Permodalan nasional madani. Betul ya, di Yogyakarta khususnya. Nah mungkin sebelum jauh, boleh diberikan gambaran dulu nggak PNM madani ini sebelum kita lebih spesifik kepada perannya terhadap perempuan gitu ya, khususnya pemberdayaan perempuan dengan memberikan kreditnya. Ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Iya, sebelumnya ini terima kasih sekali dan terhormat bisa bertemu dengan Pak Aslam, Bu Yuna yang expert semua, luar biasa di bidang perekonomian semua. Jadi kalau permodalan nasional madani sendiri ini ada dua produk sebenarnya Pak di kita itu. Ada namanya ULAM, Unit Layanan Modal Mikro. ULAM? Ya, dan MEKAR yang panjangnya Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Yang ini tadi mungkin cocok sekali dengan yang terkait perempuan ini tadi. Karena di MEKAR ini nasabahnya memang khusus untuk ibu-ibu. Ya, dan ibu-ibu prasejahtera yang untuk akses perbankannya itu hampir minim. Jadi kita... Saya nggak boleh ngajukan berarti Mas. Pak, boleh. Elok dulu ya. Bapak-bapak belum boleh ini. Ya, di Yogyakarta sendiri ada 44 unit MEKAR, Ibu ya. Di cabang Yogyakarta ini dengan jumlah nasabahnya yang menurut saya juga luar biasa, 150.000 nasabah perempuan. Ya. Nah, dari data yang kami... Itu sebar di kabupaten kota? Iya, kabupaten kota di seluruh DIY ini Bu. Ya, dengan sinergi dengan pemerintahan, ya kami semakin lebih percaya diri lagi untuk mengembangkan potensi yang ada khususnya di Jogja ini, karena masih banyak potensi-potensi unit maupun wilayah kecamatan yang bisa dibuka lagi untuk melayani pemberdayaan khususnya ibu-ibu prasejahtera itu tadi. Dan juga memutus rantai rentenir ya. Jadi biar terhindar dari rentenir itu lebih Bang Pelecet mudah. ya. Kalau dulu istilahnya. Jadi pinjaman ini mulai dari 2 juta Ibu ya. Nanti bertahap modelnya juga berkelompok ya. Jadi kelompok dengan skema tanggung renteng tanpa jaminan ya, sehingga polanya juga mingguan sehingga mudah untuk berkumpul, nggak setiap hari gitu Bu ya. Jadi satu kelompok itu ada jadwalnya namanya PKM, pertemuan kelompok mingguan, yang didampingi oleh AO pendamping yang luar biasanya lagi juga hampir 95% itu perempuan. Dan juga Gen Z masih usia 19 tahun, 20 tahun, lulus SMA, SMK gitu. Dan juga kalau memang ada putri atau anak dari nasabah yang memang mau mendaftar, malah lebih bagus lagi karena secara basicnya sudah mengenal MEKAR dulu gitu. Jadi sangat terbantu sekali dengan sinergi dengan pemerintahan ini, bisa lebih berkembang lagi khususnya di Jogja ini Bu.
Ya, jadi Gitu. produk Mekani tadi berpihak pada perempuan ya, karena Iya, jelas khusus ibu-ibu ini satu-satu nih, karena ada beberapa kata kunci yang menarik kayak ibu-ibu prasejahtera. Prasejahtera. Nah, ini yang dimaksud prasejahtera ini yang seperti apa, Pak? Jadi yang memang pendapatan per kapitanya maksimal 800.000 ya per bulan, sehingga kita juga biar nasabah itu naik kelas, pendapatannya bisa bertambah, kita biayai, selain kita biayai, kita lakukan pendampingan, literasi keuangan, terus misalnya nasabah itu butuh pelatihan, misalnya pemasaran, packaging, foto produk, itu kita juga mendampingi seperti itu sampai nasabah itu bisa naik kelas. Ya, sebelum sampai di Gitu. situ, itu tadi kan berarti berkelompok ya? Iya, kelompok. Ada minimal jumlahnya? Ya, minimalnya 10. Minimal Ya, 10. ya. Nah, kemudian berarti kalau sudah ada pendampingan dengan ada packaging, foto dan lain sebagainya, berarti 10-10-nya itu harus sudah punya usaha atau seperti apa, Pak? Iya. Kalau untuk menjadi nasabah sendiri itu yang belum punya usaha bisa. Jadi ibu itu ingin membuka usaha, itu bisa dengan nanti permodalan yang kami salurkan ini nanti Dengan berkelompok tadi ya. ya didampingi dulu yang ibunya ini tadi untuk dalam 2 minggu grace period yang tadi saya sampaikan di belakang tadi, Pak. Karena setelah pencairan itu kita minggu depannya belum ngangsur, Selama 2 minggu Iya, itu belum ngangsur. iya. Tujuannya apa? Salah satunya ya untuk mengembangkan uang pencairan ini tadi untuk mengembangkan usahanya, atau untuk yang belum punya usaha membuka usaha. Oh, tapi Gitu. ini berarti ya nyun sewu ya. Iya. Kalau uang kas dipegang oleh ibu-ibu itu kan cepat menguap. Iya. Pak. Takutnya kan ini bener loh, Pak. Iya, iya, Konsumtif Buat beli yang atau- lain, ya. Nah, apalagi ini menjelang Faktanya. Iya. ini fakta ini kayak kemecer misalnya. Kemudian di grup ibu-ibu juga Iya. ada yang jualan ini, jualan itu lah, kok malah ngelarisi yang lain duluan gitu. Nah, itu apakah ada pendampingannya Iya. juga, monitoring Nah, gimana? makanya ada namanya AO pendamping Oh, ini tadi, yang account akan officer-nya account itu. officer-nya ini tadi yang akan membantu pendampingan usaha dari ibu-ibu tadi, atau memang kalau belum punya usaha ya memang rencananya ini apa sih, Bu, usahanya nanti. Nah, setelah Tidak harus sama ya. Tidak harus Bisa sama. 10 orang itu Nggak harus beda-beda sama, usahanya, beda-beda, nggak? Pak, ya. Makanya ada sebelum proses pencairan ini tadi ada namanya proses sosialisasi, terus uji kelayakan, verifikasi, baru nanti setelah itu pencairan. Sehingga si AO ini berani memberikan pembiayaan kepada ibu-ibu tadi karena sudah dilakukan dulu proses-proses ini. Oh, ibu ini belum punya usaha tapi pengen usaha dagang es loh gitu. Jadi setelah nanti uangnya dicair, nah teman-teman AO ini mendampingi, Bu, kalau buka usaha itu harus beli ini dulu loh, Bu, beli ini dulu, Bu, itu baru. Maksimal berapa itu, Pak? Selama sudah naik kelas nanti di plafon 15 juta, Pak. Sampai dengan 15 Iya. juta. Tapi untuk yang pertama kali mungkin 2 tidak juta, tidak ya, langsung iya. 15 ya, Mbak Tako. Ya. 2 juta sih. dulu. Ya, jadi 2 nanti juta 1 tadi. tahun dia sudah PMU namanya, Bu, naik Naik kelas. plafonnya, naik plafonnya, plafon. ya, penambahan agunan ya, modal Mas, ya? usaha. Penambahan modal usaha. Ya, jadi Tanpa agunan. tanpa agunan. Misalkan Wah, ini kata kunci kalau udah Tanpa tanpa agunan. agunan. Makanya sebenarnya berkelompok. berkelompok, Ya. ya. 10 orang. Oke, 10 sampai 30 orang. Sampai 30 Oh, orang. sampai Oke. 30. Tanpa Oke, agunan. agunan. Ini sederhana. Iya. 10 orang. KTP aja, Pak, itu nanti. Tanpa KTP 10-10-nya itu ya? Ya, Atau cuma satu aja? tiap orang nanti satu-satu, Bu. Oh, Artinya sekarang kelompoknya kan KTP. tidak harus berbadan hukum. Enggak, Tidak tidak. berbadan hukum. Tidak. Kan yang dikhawatirkan orang-orang, wah dadak gue berbadan hukum iki. Nah, ya betul. Gue ngurus Iya, badan hukum biasanya tapi tak ditolak. Iya. Ada CEO pas enggak kita, Pak. Ya. Ya cuma KTP aja. Tapi yang dengan pendampingan itu tadi ya. Iya, KTP dan KK itu aja. Itu tadi yang disebutkan 40 itu 40 kelompok. 41 kelompok itu terdiri dari 10 sampai 30. Ah, ah.
nasabah. Iya. Ya. Tadi di awal Pak Danang kan menyebutkan di DI ada 40 gitu. 44 mekar ini tadi. ada 44 unit. 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 Oh. Unit satu unit itu Bisa. kurang lebih bisa sampai 4.000 sampai 5.000 nasabah. Oh, oke. Ya, jadi nasabah kita di 150.000 kalau di Oh, 44-nya ini unit PNM-nya. Unitnya, kantornya. Iya, iya. Kemudian tadi sampai 150.000. 150.000 nasabahnya. Iya, iya. Mungkin ada 1-2 cerita yang menarik dari kelompok-kelompok ini yang kemudian misalnya dari awal belum ada usaha, kemudian saat ini seperti apa? Mungkin Pak Danang Mungkin yang sebagai inspirasi ke teman-teman yang sedang menyaksikan nih sahabat. Yang Teras menarik Kepatihan. kemarin yang direview Pak Presiden, daster dan celana kolor itu. Oh. Nah, yang kemarin juga kami kirim ke Jakarta juga untuk mendapatkan pendampingan pelatihan tambahan. Nah, jadi menjadi suatu kebanggaan khususnya kami PNM Yogyakarta, ada nasabah yang pada saat acara Presiden kemarin sampai direview di bawah celana kolornya gini sama Pak Jokowi. Kalau yang lain pakai influencer ini langsung oleh Langsung Pak Presiden. Jokowi. Iya, luar biasa itu. Itu dari Bantul ya kalau nggak salah. Iya, nggih. Oh. Dari Bu siapa kemarin lupa saya. Iya. Tapi ini juga inspirasi, artinya produknya tuh nggak harus ngayawara itu apa Pak bahasa Indonesianya ya, nggak harus sesuatu yang besar, nggak usah terlalu, tapi bagaimana itu bisa kemudian diaplikasikan, dipraktekkan, dan itu banyak cerita sukses dari situ pastinya ya. Dan Pak Presiden Jokowi mengapresiasi sekali produk Mekar ini. Iya. Luar biasa. Yang awalnya 2016 itu hanya berapa juta nasabah, sekarang kalau nasional ini sudah 15,2 juta. Nah, bahkan sudah mengalahkan Grameen Bank-nya Bangladesh yang pendirinya Muhammad Yunus. Nah, jadi kemarin Pak Jokowi bilangnya ini Pak Arief Mulyadi, Pak Dirut kami bisa juga dapat Nobel karena sudah mengalahkan Muhammad Yunus Grameen Bank itu, karena kita sudah 15,2 juta. Terbesar Grameen Bank untuk perempuan ini di dunia terbesar. Mas Danang, saya kan biasa melakukan tugas-tugas pendampingan kepada OPD, pembimbingan teknis ke masyarakat. Ada kelompok Posyandu, ada Pospindu, ada KWT, ada macam-macam itu. Intinya di situ tuh perempuan semua. Ada Desa Wisma, UPP, UPKS itu kan isinya rata-rata isinya itu perempuan. Bisa nggak satu saat misalnya kita punya kegiatan dari Dinas Pertanian, pembinaan KWT gitu. Kemudian kita ngaturi PNM untuk bersama-sama melakukan sosialisasi pendampingan di acara pertemuannya KWT, bisa ya? Sangat bisa sekali Pak. Ya, kemarin nah itu langsung itu merupakan kolaborasi. Kemudian koordinasi pentahelix juga ya karena Pak. Pertanyaannya begini Mas Dang, di mana-mana itu ibu-ibu mau nggak jenengan ngembangkan usahanya? Mau. Gitu. Kemudian apa sing dibutuhke? Modal kan loro donga apa duit. Berarti sinergi ini tetap dibutuhkan. Nah, kemudian kalau dari PNM sendiri, apakah sebenarnya jauh-jauh hari sudah melakukan sinergi seperti ini? Sudah, kita mulai dari unit itu kita mulai biasakan untuk mengadakan pelatihan pemberdayaannya mulai di kelurahan-kelurahan, itu juga. kecamatan. Sekarang untuk TPKAD ini kita itu selalu diundang. Ya. Nah, kalau saya di sini selain kota saya ada di Bantul, Kulon Progo, Sleman, sama Gunung Kidul itu. Jadi ya kemarin juga sama teman-teman di pemerintahan Sleman sama Bu juga banyak ibu-ibu binaan dari dinas koperasi sendiri, dari dinas
perempuan itu ya pemberdayaan perempuan juga meminta kami untuk melakukan sosialisasi yang pertama, yang kedua pendampingan pelatihan. Nah, kami biasanya kami sampaikan kebutuhannya apa. Ya, misalnya butuhnya terkait literasi keuangan, butuhnya terkait izin usaha, sertifikasi halal. Itu nanti kita akan sesuai dengan kebutuhannya ya. Sesuai dengan kebutuhannya. Karena takutnya kita memberikan pelatihan mereka nggak butuh itu ya. Jadi kita lakukan ya sosialisasi dulu, kita sampaikan apa sih kebutuhan itu. Bahkan sampai di mungkin bantu pemasarannya. Karena ada kami divisi untuk itu gitu Bu ya, anak usaha untuk mitra dagang madani ini yang memasarkan, membantu memasarkan juga produk-produk dari nasabah tersebut. Ya, ini menarik ya Bu Yuna ya. Kalau dari Bu Yuna sendiri dan tim gitu, apakah juga tentu saja kan ada programnya. Nah, sebelum program itu dibuat kan tentu saja evaluasi itu juga penting ya Bu ya. Nah, evaluasi seperti apa yang dilakukan untuk ya ini Bu menjawab yang secara IPG memang datanya seperti itu, ada isu ketimpangan gender begitu Bu. Iya Mbak Tako, jadi indeks ketimpangan gender di DIY ini terbaik di Indonesia dengan skor 0,240. Ini sementara skor nasional itu berada pada 0,459. Tuh. Nah, rendahnya ketimpangan mengantarkan DIY meraih penghargaan Parahita Eka Praya atau PPE pada tahun 2023 kemarin pada penanganan pengaruh utamaan gender atau PUG gitu. Kemudian kita juga telah mengeluarkan Perda nomor 4 tahun 2023 tentang pengaruh utamaan gender sebagai langkah signifikan dalam menangani isu gender tersebut. Tuh. Kemudian pembangunan responsif gender dan pemberdayaan perempuan saling terkait karena memang merupakan pendorong kesetaraan gender dan alat untuk pemberdayaan perempuan sendiri. Bicara dari sisi ekonominya, ini salah satu bentuk pemberdayaan perempuan yang dinilai cukup optimal itu adalah pemberian kredit mikro atau microfinance itu pada awalnya ini program kredit mikro ini ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan tanpa memilah gender, namun dalam perjalanannya program kredit mikro ini lebih didominasi oleh kaum perempuan. Sementara tadi yang disampaikan Pak Danang itu kan menyasar sampai dengan ke tingkat kalurahan. Itu sejalan juga dengan sasaran kami di TPAKD gitu. Karena kami program-program dari TPAKD itu juga sampai wilayah yang mana itu tingkat kemiskinannya tinggi. Gunung Kidul dan Kulon Progo dan juga sedikit Bantul gitu ya Pak Aslam. Kemudian TPAKD sendiri punya sasaran program-program untuk yang diberikan program TPAKD ada 5. Yang pertama itu tadi perempuan juga gitu ya. Perempuan, kemudian UMKM, kemudian difabel, kemudian pendidikan. Jadi adik-adik itu siswa-siswi itu juga diberikan program-program kegiatan untuk dari TPAKD gitu. Jadi itu beberapa kegiatan atau evaluasi yang kita lakukan terkait dengan hal tersebut gitu. Jadi kredit mikro itu juga seperti disampaikan tadi, itu juga salah satu solusi atau jawaban juga ya Bu ya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di daerah Istimewa Yogyakarta ya Bu ya. Iya, karena kan itu memang dibutuhkan banget itu terutama untuk UMKM gitu, apalagi tadi juga nggak ada nggak ada jaminannya gitu. Sehingga mereka mesti sangat tertarik gitu ya untuk bisa mengakses untuk microfinance yang ada dari PNM itu.
Ya, ya. Bahkan ultra mikro ini malah Bahkan lebih ke- iya ultra mikro ya. Kecil sekali. Kecil sekali itu. Ya, ya, ya. Pak Aslam ini juga kita tahu dekat sekali ya Pak dengan UMKM tadi, kemudian dengan ini memang magnetnya dan perhatian kepada perempuan-perempuan berdaya di daerah istimewa Yogyakarta ini luar biasa Pak ya. Salah satunya juga tadi UPPKS dan lain sebagainya, bimbingan tekniknya gitu yang sudah dilakukan. Pak, kalau Bapak yang terjun di masyarakat gitu, sebenarnya apa sih Pak yang perempuan ini khususnya yang sedang berusaha ini dibutuhkan beliau-beliau ini apa Pak? Apa kecuali tadi permodalan tadi ya, kalau Dan doa permodalan tadi kan, ya, Pak. kalau permodalan yang tadi kan sudah kita diskusikan banyak ya. Artinya apa? Artinya banyak skema-skema yang bisa dipakai oleh pelaku UMKM khususnya perempuan untuk perkuatan modal. Ya. Tadi yang dari PNM tadi sudah paling banyak, berikut SOP-nya. Kemudian di pemerintah DIY ini juga kita menyediakan skema-skema untuk perkuatan permodalan. Meskipun tidak berupa first money kepada masyarakat. Ya. Kita salurkan melalui penyertaan modal daerah kepada PT Bank BPD. PT Bank BPD ini kita perkuati modalnya dari 1 triliun menjadi 4 triliun untuk 2025. Kemudian nanti tahun 2024 ini kita rubah lagi, kita naikkan menjadi dari 4 triliun menjadi 8 triliun modal dasarnya. Kemudian BPD juga kita tugasi untuk bagaimana melakukan pendampingan terhadap UMKM. Maka ada beberapa skema juga di Bank BPD itu. Ada kredit pembangunan daerah yang sama, skemanya sama, berkelompok minimal 10 orang. PD ya tanpa namanya. agunan, ya, pembangunan PD. daerah, kredit PD. Kemudian bunga 3% per tahun, rentang dananya ya antara 2 juta sampai 10 juta. Itu kalau yang kredit PD. Kemudian yang kredit KUR super mikro itu juga hampir sama, bunga 3% untuk yang KUR super mikro. Itu resources fiskalnya pemerintah provinsi yang disalurkan untuk perkuatan modal bagi pelaku UMKM. Ya. Hanya memang yang dibutuhkan perempuan dalam tanda petik pelaku UMKM itu tidak serta-merta modal yang berupa dana. Ya. Dananya ono, tapi kemampuan skillnya itu terbatas. Ya. Kemudian menjamin kontinuitas produk ini juga penting. Jadi kalau berbisnis UMKM itu kan yang salah satunya ya setelah modal dan lain itu kontinuitas, ya bukan hanya kapasitas. Barangnya apik. Kemudian ketika hari Lebaran gini nih, dia kapasitasnya terbatas itu. Sing tuku oke, manganane enak laris. Tapi karena kapasitas produknya hanya segitu, ya dia hanya dapat badi segitu itu. Itu kualitas barang itu juga harus diperhatikan, quality controlnya. Kemudian yang kedua kapasitas menghadapi Lebaran gini mestinya harus ditingkatkan. Ya. Kemudian kontinuitas, jangan sampai kemudian barangnya apik, iso diobong gawe produk yang kapasitasnya banyak. Neng bodo tok. Tapi bar kuwi sawal dipesenin wis ra iso misalnya. Artinya kontinuitas ini juga menjadi sesuatu yang penting. Kemudian yang kedua tadi itu di kita ini kan finance account itulah pendamping nek cara penasehat sing nasihati konsultan bidang keuangan, penataan keuangan. Jadi bagaimana pelaku UMKM itu mengelola keuangannya. Mengelola keuangannya itu kadang masih campur Pak antara badi nggak seberapa nanti sama uang bulanan sama kebutuhan. Itu mindset bisnis itu juga problem. Artinya mindset usaha itu juga harus dibangun. Ya, mindsetnya. Artinya pelaku UMKM kita bagus, produknya bagus, kapasitasnya bagus, tapi mindset manajemen keuangannya
belum bagus, sehingga menjadi mindset bisnisnya juga menjadi lemah. Ya. Tuh, duit nggo blonjo nganggo duit kebutuhan rumah tangga. Kemudian batine sithik ujug-ujug durung apa-apa nggo blonjo sing kebutuhan rumah tangga. Ya. Sehingga manajemennya campur. Nah, itu juga menurut saya sesuatu yang juga perlu ada perkuatan. Jadi kecuali perkuatan kualitas, perkuatan kapasitas produknya, kemudian kontinuitas tadi itu, kemudian juga manajemen keuangannya juga perlu ada perkuatan, sehingga istilah wong wedok kanca wingking ini benar-benar bisa dibongkar itu ya. Dipatahkan. Harus dipatahkan itu. Jadi istilah neno-neno wong wedok kanca wingking itu harus dipatahkan ya. Perempuan itu ya pegang manajer, pegang kendali. Ya. Itu karena tadi saya berangkat di awal tadi, pertumbuhan ekonomi DIY itu 4%, meskipun itu melambat dibandingkan dengan periode triwulan yang kemarin itu kan. Ya. Dan 4% itu jangan lupa, itu disuplai dari industri olahan. Ya. Dan industri olahan itu banyak diperankan oleh pelaku UMKM. Merem aku, demok pelaku UMKM di Jogja itu, pelakunya loh ya, itu perempuan. Iya. Gitu. Iya. Mungkin menambahi juga dari yang disampaikan Pak Aslam tadi sama dengan yang di PNM Pak. Salah satu kita ada 3 modal finansial, pendanaan tadi, yang kedua modal intelektual, pelatihan, pendampingan, terus yang ketiga modal sosial yaitu jejaring kelompoknya ini tadi. Ya seperti yang disampaikan Pak Aslam itu PNM juga menggunakan 3 modal ini, finansial, intelektual, dan sosial. Ya, Nah, itu yang menjadi kuat di Mekar ini ibu-ibu. Di Mekar ini usahanya bisa naik kelas, terus bisa survive, ini sudah suatu yang luar biasa. Iya, ini menarik, 10 perempuan dikumpulin, tidak untuk gibah, tapi untuk bersama-sama berdaya dengan itu tadi, finansialnya dikuatkan, intelektualnya. Nah, di intelektual itu kan salah satunya tadi juga ada pendampingan yang disampaikan. Nah, hal itu juga yang juga disampaikan oleh Pak Aslam tadi, bahwa pendampingan tidak hanya sekedar modal saja, tapi hal-hal itu, dan itu tadi juga sempat disampaikan di awal ya, sesuai dengan kebutuhan tadi. Nah, kebutuhannya apa gitu ya. Nah, itu berarti juga hampir semuanya bisa disediakan oleh PNM ya Pak ya. Bisa. Mulai dari kita ada divisi khusus yang untuk itu pengembangan kapasitas usaha. Ya, bahkan ada divisi khususnya. Jadi ada ekosistem kewirausahaannya itu jalan. Uniqueness-nya di PNM itu salah satunya di pengembangan kapasitas usahanya itu. Ada khusus divisi. Jadi kalau mungkin di lembaga keuangan lain kasih uang, yang penting kamu ngangsur, selesai. Kalau kita dikasih, didampingi, nah baru naik kelaskan. Seperti itu Mbak. Karena dengan tadi misalnya si ibu-ibu tadi dari Mekar satu grup, kemudian dia naik kelas, makin besar juga tadi ya yang bisa didapatkan atau pinjamannya tadi ya, diawali dengan 15 juta. 2 juta sampai 15 juta. Ya. Nah, kalau dari Bu Yuna sendiri nih Bu, ini kan kita perempuan jadi seneng ya Bu ya, dengarnya ini rasanya makin istimewa lah kita ini. Karena perempuan ingin dimengerti, nah ini sudah dimengerti nih oleh Pak Danang dan Pak Aslam ini. Karena wanita ingin dimengerti, nah ini sudah dimengerti. Bu Yuna, tanggapannya seperti apa Bu? Semakin optimis rasanya ya Bu ya? Iya, jadi ini juga sejalan sebenarnya dengan kami TPAKD begitu ya. Artinya tadi yang disampaikan Pak Danang, ini kan 10 wanita berkelompok begitu ya. Jadi tadi sedikit nyinggung terkait dengan ekosistem kewirausahaannya itu ada gitu loh. Mulai dari permodalan sampai dengan pemasarannya itu didampingi begitu. Itu sangat luar biasa menurut kami begitu, sehingga bagaimana literasi keuangan dari masing-masing anggota itu bisa didapatkan di situ. Misalnya bagaimana cara meraih modal itu tidak melalui cash, misalnya ditransfer. Tentunya punya tabungan dong. Nah, punya tabungan gitu kan. Kemudian bagaimana cara membeli bahan baku pakai kris gitu. Artinya itu juga sudah ada literasi keuangan di situ gitu kan. Dan ini merupakan sinergitas antara kami Pemda DIY tentunya dengan lembaga jasa keuangan non-bank ya, ini kan salah satu lembaga jasa keuangan non-bank
itu juga menjadi salah satu program tematik dari TPAKD kita juga. Ya, ya. Dan yang menarik namanya juga usaha, kemudian perempuan juga yang ada di situ. Ketekunan dan konsistensi itu kan juga menjadi hal yang Betul. penting sekali ya, karena kayak di awal gitu biasanya sangat menggebu-gebu, kemudian juga mungkin pertumbuhannya, tapi yang namanya bisnis ada kalanya juga kemudian trennya turun dan lain sebagainya. Nah itu pendampingan sampai sejauh itu Pak? Iya, jadi seperti yang disampaikan Mbak tadi, di Mekar sendiri juga ada tagline-nya, jujur, disiplin, kerja keras. Jujur, disiplin, kerja Iya. keras. Itu memang ditanamkan di ibu-ibu tadi. Ya, selain yang budaya menabung juga ada Bu di kami. Di literasinya juga kami kami fasilitasi terkait itu. Terus sekarang sudah menggunakan cashless dengan menjadi holding dari bagian BRI ini. Rekeningnya yang dulunya si AO ini membawa uang tunai mau dikasihkan 2 juta. Itu deg-degan loh AO-nya tiap jalan itu. Sekarang sudah ditransfer Bu. Lebih aman juga. Pembayarannya pun bisa melalui agen Briling sekarang. Jadi sinergi juga dengan Briling. Ya, karena bagian dari BRI. Iya, bagian gitu, dari BRI. Iya. Nah, kalau ini misalnya ada yang sedang menyaksikan Sahabat Teras Kepatihan gitu, terus tertarik gitu, aku mau ngumpulin 10 besti aku gitu kalau zaman sekarang untuk sama-sama berdaya, kemudian mungkin juga punya usahanya masing-masing. Caranya gimana Pak? Jadi kami di setiap kecamatan, hampir semua kecamatan ada. Ya. Kalau memang belum ada, mungkin bisa menghubungi kami di PNM cabang Yogyakarta, Jalan Cendana nomor 13, Semaki Umbul Harjo. Ya, itu kami di situ sebagai koordinatornya. Itu di mana Pak? Depannya Mandala Geda. Depannya Amongrogo pintu barat, pas sampingnya Dinas Kebudayaan. Oh iya. Tuh, tapi kalau ibu-ibu itu di daerah, di kecamatan, di kelurahan, insya Allah sudah tahu Mekar itu sudah tahu karena kantornya banyak di wilayah Yogyakarta ini, ada 44 titik. Iya. Gitu. Karena tadi tanpa anggunan itu sebuah angin segar ya Pak? Iya. Apa ra nyicil. Kalau itu nggak mungkin Pak. Kalau kayak gitu tuh, seperti pertanyaannya Bu, enten mboten Pak sing pinjaman tapi mboten nangge cicilan. Biasa intermezzonya ibu-ibu gitu ya. Harapannya bapaknya yang nyicil nanti. Iya itu. Maksudnya itu mungkin pertanyaannya. Mungkin maksudnya itu ya. Iya. Gitu Pak. Ini wanita ingin dimengerti lagi Pak ujung-ujungnya. Pak, waktu kita ini terbatas. Mungkin Pak Danang terlebih dahulu boleh sekaligus juga untuk memberikan closing statement kepada Sahabat Teras Kepatihan. Jadi dari kami PNM Mekar Yogyakarta siap memberikan pelatihan dan pemberdayaan untuk khususnya ibu-ibu di wilayah Yogyakarta, dan juga memberikan 3 modal itu tadi, modal finansial, intelektual, dan juga modal sosial. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak. Ini yang menarik satu lagi, mumpung ingat salah satunya yang sekarang itu sering diceritakan lah oleh perempuan-perempuan tuh punya usaha tapi ingin ke platform, itu salah satunya juga bisa di dalam pelatihan itu. Iya. Untuk ke platformnya kami memang ada pelatihannya Mbak. Cuma memang masih ke tahap itu. Karena medsos, media sosial tuh juga tidak bisa dielakkan ya Pak untuk kemajuan dalam media marketing. Di era digital ini kan memang harus juga ke digital. Salah satunya juga ada itu ya Pak ya? Ada. Media digital itu menjadi salah satu pelatihannya juga ya? Siap, sudah tambah ayam lagi gitu Pak. Jadi biasanya kan ibu-ibu yang nasabah kami itu HP-nya belum support ya. Bisa nanti pakai HP anaknya gitu. Jadi bisa difasilitasi akhirnya ya. Iya. Karena ada baiknya juga misalnya 10 perempuan tadi lintas
lintas usia juga sehingga Betul, saling betul, iya, Pak. melengkapi Iya. karena mungkin wisdom dan pengalaman dari yang lebih Pokoknya dari Gen senior. Z sampai dengan Gen O tadi. Kita ya Pak ya. Iya. Pak Aslam, mungkin arahan juga Pak kepada khususnya perempuan-perempuan ini Pak untuk disemangati lebih berdaya lagi, mengingat juga tidak hanya sinergitas ini sudah ada, tapi bahwa perempuan sendiri juga harus rentak untuk berdaya gitu Pak. Ya, kuncinya mau berbuat gitu. Mau berbuat, berani mencoba, tidak takut gagal. Karena ini di Yogyakarta ini sudah lengkap, banyak kalau kaitan dengan pendampingan ke UMKM khususnya perempuan ya. Ada PNM, kemudian ada dinas-dinas Pegadaian. dan OPD. Oh, iya. Kemudian ada Pegadaian, ada Bank BPD, Iya. banyak skema-skema pendampingan yang bisa diambil oleh pelaku UMKM khususnya perempuan untuk peningkatan tadi itu, peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Jadi orang alasan meneh nek arep majukan UMKM nang Jogja kuwi kok ora ana kancane niki rano. Hari ini diskusi kita sore hari ini bagian dari melengkapi itu. Ya. Melengkapi kabar, data bahwa ini loh banyak pihak-pihak yang iso dijak bareng-bareng memajukan UMKM itu. Salah satunya PNM. Dan tentu saja kalau dari DPRD, DIY khususnya ini tentu selalu siap memberikan supportnya ya Pak ya. Siap support. Untuk memaksimalkan pemberdayaan perempuan di daerah istimewa Yogyakarta. Support orang yang support Mbak sak anggarane. Luar biasa. Yang banyak, anggarannya yang banyak. Iya. Sama yang banyak tadi ya Bu ya. Siap. Nanti rekaman ini selalu kita cek ya di tanggal itu. Selalu Dikirim kita putar lagi gitu ya. Insight yang terakhir. Iya, yang banyak gitu. Iya luar biasa. Bu Yuna, monggo Bu Yuna. Iya. Ya, jadi gini Mbak Tako, melalui TPAKD ini tidak hanya mendorong untuk mengakses keuangan, tapi juga mendorong untuk literasi keuangannya, khususnya kalau dalam hal ini kepada masyarakat perempuan begitu ya. Kan sudah ada yang banyak yang memberikan fasilitasi, memberikan pendampingan, diakseslah mereka itu. Ya. Kemudian agar perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta itu juga meningkat dan semuanya ikut menikmati, terutama perempuan-perempuan yang ada di DIY. Ya. Dan tidak hanya di wingking tadi, dalam tanda kutip wingking, tidak hanya konco wingking yang bagian produksi, bagian repot-repot, tapi bahkan sampai di pembayaran, administrasi, manajemen tuh pegang ya, perempuan itu harus menguasai luar biasa ini tadi. Perencanaan keuangan keluarga itu sangat penting. Iya, sehingga ketika nanti ada survei yang terjadi lagi itu sudah dengan akun nama perempuan-perempuan itu tadi. Bisa menaikkan IPG tadi. Iya, IPG itu tadi menjadi salah satu juga ya tolak ukur juga ya sehingga kita terus maju bersama untuk perempuan dan juga perekonomian. Aduh ini luar biasa obrolan kita hari ini benar-benar memberikan semangat lagi khususnya untuk perempuan-perempuan untuk terus berdaya. Tantangan selalu ada, tetapi yakinlah di sekitar kita ternyata juga sudah begitu banyak akses yang sangat mensupport kita. Nah kita sendiri sebagai perempuan juga harus mau untuk proaktif duluan mencari jalan keluarnya. Karena begitu banyak, mau yang nggak pakai agunan, ada ya Pak ya. Yang nggak usah repot-repot juga ada, semuanya lengkap. Kita sendiri yang harus bergerak dan juga ingat perempuan memberikan support kepada perempuan yang lainnya. Terima kasih narasumber kita yang luar biasa Bapak Dr. Haji Aslam Ridho MAP, matur nuwun. Terima kasih Ibu Yuna, terima kasih juga untuk Bapak Danang Setiabudi juga luar biasa. Hari ini sekali lagi kalau misalnya suatu saat butuh penyemangat lagi, putar lagi podcast hari ini, saksikan lagi, jangan lupa juga like dan juga subscribe-nya. Terima kasih untuk Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk tempat yang nyaman Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta, untuk Lovis. Akhirnya saya Tako Mintarja pamit, sampai berjumpa lagi di podcast Teras Kepatihan berikutnya.